Baik, kita ke alat selanjutnya, yaitu ada pembakar spiritus dan juga penjepit tabung reaksi. Kita ke pembakar spiritus terlebih dahulu. Jadi pembakar spiritus ada yang di belakang Anda. Ya, jadi untuk pembakar spiritus ini digunakan sebagai sumber panas atau sumber api. Kalau kita menggunakan pemanasan dalam reaksi yang kita kerjakan. Jadi isinya yang biru-biru ini adalah spiritus ya. Oke, untuk alat selanjutnya, di sini kita ada penjepit tabung reaksi. Alatnya seperti ini. Ya, jadi untuk alat penjepit tabung reaksi ini ya, digunakan untuk sebagai alat bantu kalau kita memanaskan tabung reaksi. Jadi kan kita sudah mulai dari tabung reaksi ya. Jadi nanti tabung reaksinya dijepit di sini. Kemudian nanti kita megangnya di bagian kayu yang ada di sini. Biar nanti tangan kita tidak kepanasan. Kita ke alat selanjutnya. Jadi ini ada cawan porselen dan juga dropper plat. Kalau cawan porselen yang ada di kiri Anda, dropper ada yang di kanan Anda. Kita ke cawan porselen terlebih dahulu. Jadi cawan porselen ini merupakan alat gelas ya, yang bahannya dari seperti keramik, bentuknya seperti mangkok ya, seperti cawan ini. Ini digunakan bisa digunakan sebagai wadah dalam penimbangan dan juga bisa untuk kita gunakan dalam memanaskan suatu zat. Jadi untuk ukurannya ada bermacam-macam, ada yang 15 mili sampai yang paling besar ada yang 1 liter. Selanjutnya di sini ada dropper plat. Ya, jadi untuk dropper plat ini, dia bahannya juga dari keramik, ada berbagai lubang ya di sini. Lubang-lubang yang kecil ini nanti adalah tempat untuk mereaksikan zat dalam jumlah tetesan yang kecil. Biasa digunakan untuk analisis kualitatif. Masuk ke alat berikutnya, kita mempelajari tentang pipet dan propipet. Untuk pipet ada di sebelah kanan Anda. Kalau propipet ada di sebelah kiri Anda. Ya, kita masuk ke pipet terlebih dahulu. Ini ya, untuk pipet. Jadi bentuknya seperti ini. Dia dulu sebuah pipa dari bahannya macam-macam ya. Ada dari kaca, ada dari plastik, kemudian dilengkapi dengan karet. Di sini nanti digunakan untuk sebagai alat penyedotnya. Jadi untuk pipet di sini itu fungsinya adalah untuk mengambil larutan dalam jumlah kecil ya. Biasa digunakan untuk analisis kualitatif. Jadi dalam jumlah tetesan, dia menambahkan larutan dalam jumlah tetesan. Kemudian bisa juga digunakan untuk analisis kuantitatif, yaitu digunakan untuk misalkan menambahkan larutan sampai satu volume tertentu. Gitu. Selanjutnya adalah propipet.
seperti ini. Untuk pro pipet secara prinsip itu sama dengan pipet yang tadi ya, cuman ini ada seperti mechanical-nya. Jadi kalau tadi kita menggunakan pipet biasa, itu hanya dipencet sininya, nanti otomatis cairannya akan masuk. Kalau pro pipet, di sini Anda bisa lihat ada seperti roller di sini. Ini digunakan untuk alat penyedotnya. Jadi tinggal Anda putar seperti ini, otomatis nanti larutannya bisa masuk. Untuk pro pipet itu tidak bisa digunakan secara sendiri ya, seperti pipet tadi, juga harus kita lengkapi dengan pipanya. Nah, pipanya apa? Kita bisa menggunakan pipet volume ataupun pipet ukur. Jadi nanti kalau kita gabungkan jadinya bentuknya seperti ini. Jadi nanti ini ujung dari pipet volume dimasukkan ke dalam cairan, kemudian kita tinggal putar alat mekanikal yang ada di atas pro pipet, tinggal diputar aja, jadi otomatis cairannya akan naik sesuai dengan volume yang kita kehendaki. Kemudian bagaimana cara untuk mengeluarkannya? Itu gampang sekali. Anda tinggal bisa memutar mekanikal yang ada di sini, atau kita dorong yang dari ujung sini sampai bawah. Kemudian selain itu Anda juga bisa memencet tombol yang ada di sini. Ini digunakan untuk mengeluarkan cairan yang sudah kita masukkan ke dalam pipet volume. Baiklah, tadi untuk pipet dan pro pipet. Kita lanjut ke alat selanjutnya. Kita pelajari tentang mortir dan stamper dan juga cawan Petri. Untuk mortir stamper ada di sebelah kanan Anda. Kalau Petri, cawan Petri ada di sebelah kiri Anda. Kita ke mortir dan stamper dulu. Ini bentuknya seperti ini. Jadi mortir stamper kalau dalam bahasa Indonesianya itu lumpang dan alu. Jadi yang dimaksud mortir atau lumpang itu yang bagian ini seperti cawan ya. Kemudian stamper atau alu itu yang sebagai pengaduknya, seperti ini. Biasanya terbuat dari bahan keramik ya. Ini kalau dalam farmasi biasanya digunakan untuk membuat serbuk atau membuat clear ya. Jadi diaduk di sini atau mencampurkan berbagai macam obat jadi satu. Di sini nanti diaduk sampai kalau kita bilangnya itu homogen atau sudah seragam. Cukup sederhana untuk stamper. Kemudian ke alat selanjutnya. Ini namanya adalah cawan Petri. Ini seperti ini. Cawan Petri biasanya berbentuk seperti piringan kaca seperti ini. Biasanya itu terdiri dari dua bagian ya, sebagai alas dan juga tutupnya. Fungsi cawan Petri itu bermacam-macam. Tapi yang paling umum digunakan adalah untuk analisis menggunakan bakteri. Jadi kita mengembangkan bakteri di sini. Kemudian nanti kita bisa menghitung berapa koloni bakterinya. Bisa juga nanti kita menguji suatu senyawa antibakteri. Itu untuk cawan Petri. Gampang ya. Lanjut ke alat selanjutnya, kita
chamber dan juga tutup chamber. Bagian chamber contohnya ada di sebelah kiri Anda, kalau tutupnya ada di sebelah kanan. Kita ke chambernya terlebih dahulu ya. Jadi untuk chamber bentuknya ada bermacam-macam. Ada yang berbentuk kotak seperti ini. Ada juga yang bentuknya bulat seperti gelas. Ya, untuk chamber sendiri fungsinya digunakan sebagai tempat untuk melakukan kromatografi, terutama kromatografi kertas ataupun kromatografi lapis tipis. Jadi nanti di sini diisi dengan cairan sebagai fase gerak, kemudian di dalamnya kita masukkan kertas atau KLT yang sudah kita totalkan dengan sampel. Kemudian dilengkapi dengan tutup ya. Ini sebagai penutup chamber. Untuk yang kotak bentuknya juga kotak. Untuk yang bulat bentuknya seperti ini. Ini sama ini namanya kan kaca roji ya. Ini bisa digunakan untuk tutup chamber juga. Itu untuk chamber.